pernah pertunjukan loh. Lihat ya. Teng 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 tereng teng teng tereng tereng tereng. Oh, oh, adik-adik, kakak Badan masih punya satu pertunjukan loh. Hei, ya, ah. Tak ada yang lebih sial dari seorang yang ingin melucu, tapi sama sekali tak lucu. Jangankan orang lain tertawa, saya sendiri tak tertawa lelucon saya. Mungkin kalian menyangka menjadi badut adalah pekerjaan yang paling gampang. Tinggal bertingkah kocak dan orang akan tertawa. Bila kalian menjadi saya, kalian akan mengerti tak gampang membuat orang tertawa. Apalagi jika kamu sedang tidak ingin tertawa. Lagi pula di zaman ketika orang-orang muda marah dan tersinggung, membuat lelucon tidaklah semudah yang kalian bayangkan. Bisa-bisa karena lelucon kamu bisa dipidanakan, dianggap menghina dan mencemarkan nama baik. Oh, kalian tahu kawan baik saya seorang pelawak di penjara hanya karena membawakan sebuah lelucon yang kemudian dianggap menghina. Dia bercerita tentang seorang yang memanjat pohon kelapa jam 10 pagi. Dan dari atas pohon kelapa itu, orang itu mengumandangkan azan subuh. Tentu saja, itu membuat gempar seluruh kampung. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang-orang langsung berbondong mendatangi orang itu, berteriak menghujatnya. Bahkan ada yang ingin membunuhnya. Oh, dasar kafir, tolong kamu. Begitu orang-orang kampung berteriak marah. Berani-beraninya kamu melakukan penghinaan. Azan subuh jam 10 pagi. Dasar mana kafir. Tapi dengan tenang orang itu menjawab, loh, siapa yang aneh? Siapa yang kafir? Coba kalian pikir. Saya azan subuh jam 4 di masjid, tapi ada satupun dari kalian yang datang. Begitu saya azan jam 10, kok kalian pada berdatangan? Coba kalian pikir, siapa yang gak taat? Siapa yang aneh? Siapa yang kafir, ha? Orang kok gampang mengkafir-kafirkan orang hanya karena berbeda menjadi bermusuhan. Orang sekarang seperti senang bertengkar. Kalau Descartes bilang, aku berpikir maka aku ada. Orang sekarang seperti bilang, aku bertengkar maka aku ada. Pertengkaran menjadi komoditi, diperjualbelikan, bahkan seringkali dijadikan pembenaran atas nama keyakinan. Ayat-ayat digunakan untuk kepentingan kekuasaan. Makanya sekarang ini susah membuat orang tertawa. Oh, dulu bapak saya juga badut, karena itu saya badut. Sekarang kan sedang ngetren tuh, anak meneruskan bapaknya. Kalau bapaknya presiden, ya anaknya juga pengen jadi presiden. Enggak dong, anaknya nyalon jadi gubernur. Bahkan ada yang nyalon jadi wali kota. Sudah
Jangan mobil aku. Nanti saya malah ditangkap. Dulu kata bapak saya, jadi badut itu lumayan enak, penghasilannya lumayan. Bapak saya sering diundang karena orang-orang butuh hiburan. Badut dan pelawak masih dianggap lucu. Nah, kalau sekarang pelawak aja kalau lucu sama politikus. Aku nggak nyangka kamu akan datang. Maaf ya, berantakan. Duduklah. Oh ya, kamu mau makan apa? Atau mau minum? Bentar ya. Aduh. Kamu nggak lapar? Nggak haus? Syukurlah. Kebetulan saya tak punya apa-apa, tapi bisa pesan GoFood kak. Tadi kami yang bayar ya. Lihat yang datang pacar saya loh. Kamu jangan senyum ngejek gitu dong. Badut kayak saya juga manusia, bisa fall in love dan punya pacar. Lihat, tampan kan pacar saya? Namanya Rain. Nama lengkapnya Rain Barak. Terima kasih ya. Sudah menemui saya. Kira kamu sudah melupakan saya. Terima kasih kalau kamu ingin terus sama saya. Kamu pasti kangen ya? Sama, saya juga. Percayalah, rindu itu berat. Kamu gak akan kuat. Biar aku aja. Kira kamu sudah gak mau sama saya. Katanya kamu sudah punya pacar yang lebih cantik, lebih glowing, dan lebih kaya. Tapi percayalah, apapun yang terjadi, aku akan tetap cinta sama kamu. Ayah, boleh aku peluk kamu? Boleh aku cium kamu? Sini. Ternyata cuma hayalan saya saja. Tidak ada pacar. Saya baru jomblo. Coba kalian bayangkan betapa sialnya saya. Sudah jadi badut, jomblo pula. Nasib saya benar-benar ambiar. Percayalah, jadi badut itu berat. Kamu gak akan kuat. Biar saya saja. Mungkin saya benar-benar jelek. Di hidup saya
Gak ada yang pernah berjalan dengan baik. Kenapa kalian menatap saya seperti itu? Apa ada yang aneh dengan saya? Sudah saya katakan, saya ini manusia. Tapi nasib memang aneh. Nasib selalu punya kejutan-kejutan yang tidak pernah kita duga. Kalian lihat? Lihat. Kini saya berpakaian bagus. Tapi sebenarnya saya tetaplah seorang badut. Saya sama sekali tidak pernah memikirkan ini. Tapi barangkali inilah takdir saya. Oh iya, suatu hari saya diminta untuk mengisi hiburan pada kampanye partai. Menurut saya, penampilan saya biasa-biasa saja. Sama sekali tak menarik, bahkan sama sekali tak lucu. Tapi, entah kenapa, semua yang hadir tertawa terpingkal-pingkal. Saya hanya menjentik-jentikan jari saya seperti ini. Seperti ini. Dan orang tertawa. Kemudian saya hanya berdiri dan diam. Tapi semua orang makin tertawa terbahak. Mereka terhibur dengan penampilan saya yang begitu tolol dan bodoh. Sungguh, saya tak pernah merasa setolol itu. Lalu pimpinan partai mendatangi saya, menjabat saya dan memuji-muji saya. Katanya saya adalah sosok yang karismatik, bakatnya saya untuk disukai semua orang. Dan itulah kekuatan seorang pemimpin. Ia bilang pada saya seperti ini. Hei, kau tahu sekarang ini menjadi pemimpin tidak perlu cerdas atau pintar. Yang penting disukai banyak orang. Demokrasi membuat seseorang menjadi pemimpin bukan lantaran kecerdasannya, tapi kemampuan disukai banyak orang. Semakin banyak orang menyukaimu, memujamu, maka kamu akan menjadi pemimpin. Tidak peduli kamu benar atau salah. Yang penting kamu tetap disukai dan dipercaya. Dan saya lihat kamu punya kemampuan itu. Kamu adalah sosok yang dibutuhkan partai. Kemudian mereka mendandani saya necis seperti ini. Seperti ini. Lihat. Dan diikutkan pilkada. Padahal saya nggak tahu apa itu pilkada. Saya benar-benar nggak tahu bedanya pilkada dan pilkabe. Tapi ada yang bilang pilkabe nggak boleh coba-coba buat anak. Tapi pilkada boleh coba-coba buat anak. Makanya sekarang jadi banyak anak pemimpin dan pejabat yang coba-coba ikut pilkada. Dan saya bilang, kenapa saya harus diikutkan pilkada? Padahal saya nggak punya ijazah. Tapi mereka malah bilang, hei, tenang saja, ijazah pun bisa dipalsukan. Jangankan ijazah, kebenaran pun bisa dipalsukan. Dan betapa sialnya saya menang pilkada. Barangkali zaman memang sudah gila. Mereka
memilih saya karena dianggap bisa menghibur mereka dan membuat mereka tertawa bahagia. Ketika saya menjadi badut, saya tak pernah berhasil membuat orang tertawa. Tapi entah kenapa, ketika saya jadi pemimpin, berkali-kali saya membuat orang tertawa. Itulah kenapa saya bilang, saya ini orang yang paling sial. Hidup pemimpin kita! Hidup pemimpin kita! Hidup pemimpin kita! Yes! Dulu, ketika saya jadi badut, saya tak pernah berhasil membuat orang tertawa. Sekarang pun menjadi pemimpin, saya tetaplah seorang badut. Badut yang bisa mereka atur, dan badut yang bisa membuat hidup mereka bahagia. Percayalah, jadi badut itu berat. Kamu gak akan kuat. Biar para pemimpin saja.